akan melaksanakan ini tiap tahun sebelum MPLS. Jadi materi yang panjenengan dapatkan kami harapkan disampaikan di MPLS. Begitu, oke? Terima kasih. Monggo Bapak, waktu dan tempatnya. Terima kasih Pak Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Pak Dadang, mewakili BPPD Pelaksana BPPD Jawa Timur, kemudian Pak Darno, Ketua IGI Ikatan Guru Indonesia Jawa Timur, yang juga hadir, teman-teman semuanya, para guru. Saya ini kalau berhadapan dengan guru mengingatkan masa-masa saya menjadi guru. Jadi kalau yang belum kenal saya adalah Rasio yang sekarang DPRD Provinsi Jawa Timur. Ono guru mewakili penjaringan semuanya, paling tidak keperluan guru saya paham betul, apalagi saya diletakkan di Komisi E. Komisi E itu apa saja? Membidangi salah satunya pendidikan, kesehatan, kemudian BPBD, bencana daerah, sosial, pokoknya yang terkait dengan kepentingan masyarakat kita semuanya. Alhamdulillah, mari pertama-tama kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya pada kita semuanya. Alhamdulillah, hari ini hari yang luar biasa bagi guru-guru, kemudian diajak oleh BPPD Jawa Timur dalam rangka SPAP, Sekolah Satuan Pendidikan Aman Bencana. Pokoknya bencana ini gak ono, termasuk korupsi. SPAP ini baru sekarang. Zaman saya dulu, saya ini adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Pak. Jadi kalau yang belum kenal dengan saya juga guru seperti saudara-saudara semuanya. Saya mengajar sebagai guru di SMP 12 Surabaya. Waktu itu sampai belum lahir barangkali. Usia saya sekarang sudah 73, yang atas 73, yang bawah 37. Jadi alhamdulillah masih sehat. Salah satu kunci sehat itu harus mau berolahraga. Saya dulu kalau jadi sekda Jawa Timur itu pagi hari Jumat sudah senam bersama bermain voli dan gubernur. Waktu itu gubernurnya Pak Dekarwo dan Gus Ipul. Saya sekdanya, sekda yang paling lama. Saya cerita dulu karena tak kenal maka tak sayang. Saya menjadi guru, basic saya dari IKIP dulu belum UNESA, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan. Lulus tahun 71 langsung mengajar sebagai guru matematika, terus diangkat wakil kepala sekolah. Tahun 75 menjadi kepala sekolah di SMP Paciran Lamongan. Yang dari Lamongan ada? Ya tahu saya kira Paciran ya Tanjung Kodo itu. Dari Surabaya naik sepeda motor, bayangkan Pak, belum ada jalan tol, jalannya rusak, Gresik, Sedayu, Lawas, Panceng, Paciran itu pada umumnya ya rusak. Perjalanan kurang lebih 4 jam lebih. Ya. Saya di sana 3 tahun, kemudian jadi kepala sekolah, dipindah lagi. Dulu belum otonomi, ibu-ibu dan bapak. Jadi dari kepala sekolah dari luar dulu, jauh-jauh. Kalau otonomi itu sudah dalam kota kabupaten, jadi sudah enak lah. Saya setelah kepala sekolah SMP Paciran dipindah sebagai kepala sekolah Cermi Gresik. Yang dari Gresik ada? Cermi sudah tahu ya. Kemudian dipindah sebagai kepala SMP 1 Gresik paling lama 86 sampai 93, gitu ya. Kemudian dipindah lagi sebagai kepala bidang di Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur
sebagai Kepala Bidang BINMUD Pembinaan Generasi Muda. Nah, ini USIS, ekstrakurikuler, termasuk ini nanti bencana yang akan dilakukan di sekolah. Terus dipindah lagi sebagai Kepala Bidang Dikmenum. Kepala Bidang itu istilahnya sudah 3A. Seorang kepala sekolah, karena golongan saya tinggi waktu itu, golongan 4A, 4B gitu ya, dipindah sebagai Kepala Bidang Eselon 3. Terus menjadi Kormin. Kormin itu koordinator urusan administrasi. Saudara-saudara itu mungkin baru lahir itu ya. Saya sudah Kormin, eselonnya 2B. Kalau sekarang ya biru di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Terus tahun 2001 2009 saya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Satu-satunya guru yang menjadi Kepala Dinas Pendidikan itu hanya Pak Asio. Sekarang enggak Pak, ya. Sekarang itu mohon maaf, basicnya bukan guru, bisa jadi Kepala Dinas. Ya, iya tuh ya. Ya. Akhirnya ngomong kurikulum ya apa, kurikulum merah ngerti. Kalau saya nih melakukan nih gawe misalkan satuan pembelajaran ngajar di depan kelas, dulu kepala sekolah itu harus ngajar, nggak boleh tidak, gitu ya. Terus setelah Kepala Dinas Pendidikan 2001-2009, alhamdulillah gubernurnya Pak Dekarwo, saya diangkat sebagai Sekda Provinsi Jawa Timur. Luar biasa itu. Dulu menjadi kepala sekolah, menjadi Kepala Dinas Pendidikan, terus menjadi Sekda. Satu-satunya guru di Indonesia barangkali yang menjadi Sekda. Alhamdulillah kemarin saya dicalonkan wali kota Surabaya. Wong Musi Risma ya kalah. Tapi nggak apa-apa, bagi saya pengalaman. Terus dicalonkan di PRRI, gak dadi nomor loro. Aku ndongakno sing nomor 1 mati ya gak mati-mati. Tunggu elek iki gak direstui sama Allah yang Maha Kuasa. Udah mati-mati. Akhirnya saya dicalonkan Pak Dekarwo. Saya dari Partai Demokrat. Nun sewu ya, kalau ada yang lain, tapi nggak usah dilihat partainya, lihat Pak Rasio guru, jadi Kepala Dinas Pendidikan, jadi Sekda, sekarang masuk partai politik. Kenapa saya masuk partai politik? Karena untuk pemerintahan kita itu kehidupannya tidak lepas dari politik. Jadi gubernur, ya politik, wali kota, ya presiden, ya sama saja. Makanya saya masuklah. Didorong oleh Pak Dekarwo, Pak Sek, kalau panggil Pak saya Pak Sek, ini cerita materi ini BPPD serahnya dari dadaknya. Kemudian malu aku negeri Demokrat, gitu ya. Siap, namanya saya mantan anak buah. Terus dicalonkan sebagai DPRD Jawa Timur. Alhamdulillah tahun kemarin pilihan 2024 saya jadi wakil dari guru-guru se-Jawa Timur. Alhamdulillah, saya tahu persis apa yang dilakukan guru. Makanya tadi Pak Darno itu ketua ID nyedeki aku. Ya apa Pak, oleh bantuan saka misalkan Ibu Provinsi gampang Pak Darno buat proposal saja, ajukan ke Birkesra. Nanti saya yang dorong. Karena saya di komisi komisi yang menangani bidang pendidikan. Alhamdulillah hari ini diundang oleh BPPD Jawa Timur, kan ngomong bencana. Ya repot juga, pokoknya ini intinya itu ya. Jawa Timur itu termasuk daerah bencana. Gunung meletus yono, banjir bandang yono, lindu, kalau orang Jawa lindu, gempa bumi itu juga ada. Apalagi Jawa itu dikelilingi ring fire, terus nolak itu. Aku juga gak nyiapno bar sing nyiapno BPBD. Aku siapno kon ngomong bencana aku juga iso. Jadi ini adalah kondisi negara kita itu ya memang daerah bencana, rawan bencana. Kalau sampean ke Pacitan, jalan ke Pacitan tuh kiri kanan tuh kayak iya jangan-jangan kalau hujan longsor aja, ya longsor betul.
ya termasuk Pacitan dari Pak SBY itu ya. Kemudian sampai neng Gunung Merapi ya, gone apa itu pasir yang di Wedui itu juga rapat. Pada saatnya nanti kalau pasirnya itu tidak terkendali ya akan runtuh. Itu yang tidak disadari oleh masyarakat kita. Saya pasir runtuh itu Wedui ya karena ekonomi ya. Nanti di Mojokerto itu kemarin saya diundang di Mojokerto dengan Mas Dadang, baru saja tanahnya longsor, akhirnya ngebui mobil dan lain sebagainya, sehingga ya itulah namanya bencana. Beberapa tahun yang lalu di Mojokerto itu ada banjir bandang ya memang itulah situasi negara kita. Makanya saya sangat setuju sekali kalau itu masuk di dalam kurikulum, tetapi kurikulum itu juga kewenangannya ada di pusat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Paling tidak nanti pada saat tanggal 14 Juli tahun ajaran baru akan ada kegiatan MPLS, masa persiapan lingkungan sekolah. Nanti saya mohon ibu-ibu, saudara-saudara semua yang telah melakukan pelatihan ini melaporkan kepada kepala sekolah, wakil kesiswaan. Aku dulu wingi di tatar nenggene BPPJ Jawa Timur, ada materi bagus ini. Nah, makanya nanti harus melaporkan dulu. Syukur kalau yang hadir ini adalah Wakasek kesiswaan. Kadang-kadang kan enggak juga. Ada yang Wakasek kesiswaan? Ya, enggak kan? Nah, kalau enggak itu harus lapor dulu Pak. Materinya ini dimohon dengan sangat. Nanti BPPD akan kirim surat ke Dinas Pendidikan Jawa Timur. Dinas Pendidikan itu kepala dinasnya yang mantan anak buah saya. Nanti saya ingatkan Pak Aris, tolong pada saat MPLS nanti dikenalkan masalah bencana kepada anak-anak didik kita, sehingga dia tahu. Penjenengan kalau di Pasuruan, Gunung Bromo, ya, kali ini buntu. Ya, kenapa buntu? Ya, masyarakat membuang sampah sembarangan. Akhirnya menghentikan aliran air yang dari Gunung Bromo, buntu di situ, dampaknya banjir. Makanya Pasuruan itu tidak ada setiap tahun yang menjadi banjir. Tapi kesadaran masyarakatnya belum, artinya pulih dan menyadari secara benar. Kali Bengawan Solo yang ada di Gresik, ya kan melintas tuh Bojonegoro Gresik. Kalau banjir, ya dampaknya ke Manyar. Manyar itu walaupun nggak hujan, yo banjir Pak setiap tahun. Saya ini kalau lewat Manyar ke Paciran itu ya banjir, gimana namanya banjir. Dan itulah permasalahan kita, sehingga nanti tugas kita semuanya karena sudah rutin Pak. Jadi kejadiannya rutin, nun sewu, mohon maaf ya. Kemudian anak-anak merupakan salah satu generasi kita, harus memahami itu. Bapak Ibu bisa bayangkan waktu Gunung Kelut meletus, saya sudah kepala dinas Pak itu. Gunung Kelut meletus itu, gunung meletus, dampaknya sekolah-sekolah itu kena runtuhan gunung itu, kena laharnya gunung itu. Akhirnya pembelajarannya berada di lapangan. Pembelajaran harus dilakukan. Kemudian menggunakan cara apa? Yang tahu adalah guru. Sama seperti yang kita bicarakan hari ini, Ibu dan Bapak yang saya hormati, nanti dikenalkan tentang kebencanaan masing-masing daerah yang beda-beda. Ya, Pasuruan banjir, bagaimana nangani misalkan masalah banjir. Kemudian tentunya kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat itu dimulai dari anak didik. Anak-anak diberitahu kalau buang sampah sembarangan akibatnya banjir. Tetapi itu tidak semudah juga membalik telapak tangan. Sulit Pak. Orang itu kebiasaannya kali berantas jagir itu Pak. Itu jenenge powoko itu. Powoko itu waduh. Itu ya setiap hari kita ingatkan. Tapi kebiasaan orang membuang sampah, membuang pembalut di sungai itu sudah nggak bisa dihindari.
itu kalau lama kelamaan numpuk dan buntui misalkan tanggul di saluran air itu, ya otomatis banjir. Pada saatnya nanti akan banjir. Makanya Ibu dan Bapak yang saya hormati, tugasnya Ibu dan Bapak nanti mengenalkan pada anak-anak didik kita. Kenapa anak? Sekarang itu apapun permasalahan bangsa dan negara itu dimulai dari pendidikan. Ngatasi kemiskinan Pak Prabowo itu ya, yang dilakukan mendirikan sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat itu pamrihnya anak-anak dari orang yang sangat-sangat miskin dilatih, dididik di situ, sehingga anaknya diharapkan bisa bekerja, nanti bisa membantu orang tua. Jadi dari pendidikan, makanya ini bencana itu yang paling tepat ya dari pendidikan. Saya harapkan nanti setelah ini Ibu dan Bapak lapor kepada Wakasek kesiswaan, syukur kalau bisa kepala sekolah, paling tidak ke wakil kepala sekolah kesiswaan. Sampaikan oleh-olehnya hari ini, kemudian nanti dipraktekkan pada saat kegiatan MPLS, dijadwalkan di situ. Ya. Jangan hanya misalkan saja yang rutinitas, bencana ini, SPAB ini penting. Ya. Materinya apa yang disampaikan hari ini disampaikan pada anak didik kita. Insya Allah kalau dari anak-anak sudah mengerti dampak daripada bencana ini, harapannya ke depan nanti tidak akan terjadi bencana-bencana yang lebih besar lagi melanda negara yang kita cintai ini. Saya setiap barusan dari Pasuruan itu banjir itu ya. Pada saat saya dulu menjadi kepala sekolah, ya banjir itu. Sekarang itu ya gitu. Alasannya ya biasa-biasa, yang atas sungai dari Gunung Bromo ya kan nggak salah, meluncur ke bawah terhalang, misalkan buntu dengan kotoran-kotoran. Kadang-kadang kotorannya tidak hanya dalam bentuk kotoran biasa, kadang-kadang kayu ya, menghalangi itu. Terjadi di Trawas dulu pada saat atas banjir, kemudian membawa kayu-kayu ke bawah, akhirnya kayunya itu nggak bisa lepas, menghalangi air, dampaknya banjir yang luar biasa. Akhirnya yang kembali kepada kita semuanya. Untuk itu saya mohon maaf tadi hanya memberikan terus Pak dari ya terus. Ya, di Provinsi Jawa Timur yang daerah gempa bumi 75%, banyak Pak, gempa bumi ya, sebanyak 51.457. Kemudian banjir 31.864, 47%. Tanah longsor nanti terjadi di Trenggalek, Pacitan gitu ya, itu kurang lebih 4%. Kemudian banjir bandang, Manyar, Pasuruan gitu ya, kurang lebih 3%. Erupsi gunung api, misalkan daerah Gunung Merapi dan lain sebagainya, itu ada 1%, dan tsunami 1%. Jadi yang paling besar itu adalah gempa bumi. Makanya nanti diantisipasi daerah-daerah yang sering gempa bumi dan lain sebagainya. Terus ya prabencana, kerangka kerja penerapan SPAB secara umum, prabencana penguatan sistem dan kebijakan SPAB. Nanti setelah pelatihan ini lapor kepada wakil, dengan materinya itu disampaikan pada saat MPLS. Kemudian menyediakan fasilitas sarana prasarana pembelajaran yang aman bencana. Kalau terjadi bencana tentu harus relokasi tempatnya untuk pendidikan dan lain sebagainya itu dilakukan dengan baik. Mudah-mudahan nggak terjadi dalam waktu yang dekat ini. Tapi kalau melihat musim sekarang ini sudah bulan Juli mau Agustus masih hujan. Jakarta kemarin saya ke Bandung itu banjir Pak. Jakarta banjir luar biasa. Artinya memang ini tanda-tanda alam
tentu kita harus bisa mengantisipasi, meningkatkan kemampuan manajemen bencana di satuan pendidikan. Nanti setelah lapor, materi itu disampaikan lewat MPLS. Jangan hanya OSIS, organisasi siswa, jangan hanya kegiatan ekstrakurikuler yang di sekolah, jangan mengenalkan struktur organisasi saja, tetapi juga bagaimana manajemen bencana di satuan pendidikan jika itu terjadi. Melaksanakan pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Terus penanganan situasi darurat, mengaktifkan pos pendidikan, klaster pendidikan di tempat bencana. Dulu waktu Gunung Gerut meletus, saya berkunjung ke situ, akhirnya pendidikan harus jalan. Ya, kita buatkan tenda di situ, pembelajaran dengan pola bermain dan lain sebagainya. Artinya anak-anak harus ada kegiatan pembelajaran yang dilakukan di posko-posko itu. Kemudian kebijakan pendidikan dalam situasi darurat, daerah-daerah bencana, layanan dukungan psikososial, biasanya ada pembelajaran psikologi, Pak, supaya anak-anak nggak stres dan lain sebagainya. Waktu di Lumajang itu juga gitu, orang-orang di Toparu di tenda-tenda gitu, anak-anak juga begitu, berhari-hari itu secara psikologi menekan batinnya dia, akhirnya dia stres dan lain sebagainya. Yang lucunya setelah terjadi longsor itu dibuatkan rumah, Pak. Rumahnya bagus sekali, ribuan jumlahnya. Kebetulan saya pengurus PMI juga Jawa Timur, kemudian melihat sana dibutuhkan rumah, Pak Presiden datang waktu itu ribuan rumah. Setelah rumahnya jadi, ya orangnya nggak mau menetap untuk selamanya, nggak mau menepati selamanya, sudah di situ dimiliki oleh orang itu, akhirnya kegiatan hariannya itu kembali ke gunung lagi. Repot juga, itu adalah perilaku. Makanya hal-hal ini salah satu pendidikan mulai anak usia dini itu harus dikenalkan masalah bencana ini. Sulit, Pak, kalau orang sudah mendarah daging, hidup di lereng pegunungan, di sana punya sapi, kemudian menghasilkan sesuatu, walaupun dibuatkan rumah sebagus apapun, dia akan kembali lagi. Sampai sekarang tuh rumahnya kosong. Saya kemarin ke sana, saya yang terus duduk, ini karbe, diajak transmigrasi ya nggak mau. Makanya salah satu menghilangkan kebiasaan ini dari pendidikan sejak awal. Jadi kalau ada musibah seperti itu, pemerintah sudah berusaha, mestinya harus ada solusi. Kenyataannya tidak juga. Dibuatkan rumah baru, ribuan rumah, Pak, di lereng Gunung Merapi. Kemudian ya di situ kalau ada kunjungan sore itu ditempati rumahnya. Kalau pagi itu sudah kerja lagi ke lereng gunung itu. Sesulit itu menangani permasalahan yang dilakukan oleh para masyarakat kita. Kemudian pasca bencana, ini saya baca cepat saja, memfungsikan kembali seluruh sarana prasarana, memulihkan proses pembelajaran, ini katanya dengan bimbingan Bapak Guru, kemudian mengejar ketertinggalan capaian hasil belajar peserta didik, memberikan dukungan psikososial dan atau pemulihan trauma. Biasanya tenaga-tenaga dari kedokteran itu dihadirkan di situ. Terus, ya masih rendahnya integrasi SPAB dalam kurikulum sekolah formal. Nah, kalau masuk kurikulum ini urusannya dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tidak semudah merubah kurikulum yang ada. Padahal ini penting. Makanya satu-satunya ini ya nanti ada surat dari DPRD Jawa Timur, misalkan pentingnya, misalkan penanganan bencana itu melalui sekolah. Kalau ini dimasukkan kurikulum, kemudian ada hal-hal yang harus disampaikan
alasan-alasan itu, karena juga tidak semudah menambahkan kurikulum di dalam kurikulum yang ada. Iya atau iya? Iya, nggak semudah. Tetapi paling tidak nanti dari MPRS ada penjelasan itu dilakukan betul-betul, insya Allah anak-anak akan memahami pentingnya menanggapi bencana alam di sekitar kita. Terus banyak sekolah di zona rawan belum memiliki dokumen rencana kontingensi dan belum melakukan simulasi berkala. Tangan koordinasi antar instansi, koordinasi itu sulit juga Pak. Jadi kalau banjir, ya saya pernah menjadi ketua pelaksana bencana BPBD di Jawa Timur karena Sega. Karena yang mengkoordinir itu harus jabatannya itu eselon paling atas. Kalau di Jawa Timur ya eselon 1, yang punya eselon 1 itu Sekda. Kalau di kabupaten kota harus eselon 2A. Yang 2A itu adalah Sekda kabupaten kota. Kalau eselonnya nggak tinggi, mengkoordinir dinas-dinas itu juga tidak semudah kembali telapak tangan, sulit. Mau di Wandane enggak, terus ngandane apalagi sesama eselon, kepala dinas gak direken. Makanya harus koordinasi, makanya nanti ibu jangan sampai nggak lapor, misalkan Pak Kasek dan lain sebagainya. Apalagi nanti akan memasukkan materi itu di dalam kegiatan MPRS. Ya. Pokoknya ngomongnya ini penting dan lain sebagainya. Tantangan koordinasi itu isu keamanan sekolah saat bencana menjadi sorotan global. UNDRR School Safety is Human Right. Jadi ini sudah mendunia. Terus ya, fungsi saya di DPRD pertama adalah anggaran. Budget saya menganggarkan kegiatan ini. Tentu dasar usulannya dari dinas terkait. BPD ngomong Pak Dilan gitu ya, Komisi E. Saya di Komisi E tadi malam itu sudah rapat dengan teman-teman OPD di lingkungan Komisi E, kemudian anggaran yang diajukan itu berapa. Itu tugas daripada DPRD. Karena saya sekarang ini menjadi dewan, ya harus memberikan perhatian pada pengajuan usulan dari BPPD itu. Misalkan untuk kegiatan pelatihan seperti ini. Saya kira ini baik, karena hanya melalui sekolah, pendidikan itu akan menanamkan konsep pemahaman yang sama tentang bencana. Setuju kira-kira? Ya, kok Anggano, ini lah perlu anggaran. Nanti diajukan oleh WD, nanti tak delok, wah kira-kira pantas. Makanya diundang di sini, mulai disangoni, nggih ya. Kemudian dikasih dahat berapa hari ini? 4 hari. 4 hari apa mana 4 hari? Misalkan sehari 1 juta, 4 hari berarti 4 juta. Alhamdulillah. Setuju ya? Setuju. Berapa pada guru itu omong duit ini ya seneng ya waduh. Makanya itu adalah tugas dari wakil Ibu dan Bapak semuanya. Nanti kita lihat, anggarannya perlu karena bencana itu tidak bisa dirancang. Paling kita mengantisipasi kebiasaan yang terjadi. Tapi perencanaan itu bulan ini ono bencana itu nggak bisa. Bencana itu ya berubah gitu ya. Ada gempa bumi ya rusak kabeh. Makanya itu alasan OPD dari BPBD untuk mengajukan Pak, ini nanti diperkirakan itu ya jenenge Komisi E ya setuju aja lah, apalagi yang ngajukan itu BPBD dan untuk kita semuanya. Saya kira nanti saya pasti setuju masalah anggaran yang diajukan oleh OPD oleh dinas BPBD ini. Karena hari ini Pak, makanya saya nggak terlalu lama nanti. Saya kebetulan bangga bagian anggaran. Nanti akan melihat anggaran dari UPD itu berapa saja triliun Pak. Kalau ratusan miliar itu kecil Pak, anggarannya itu triliun. Misalkan tahun ini perubahan anggaran akan membahas misalkan serta 1,2 triliun rupiah. 1,2 triliun itu uang semua gitu ya.
Kira-kira prioritas apa? Biasanya pendidikan yang saya utamakan untuk membantu anak-anak didik yang kemarin tidak diterima di sekolah negeri. Biasanya sekolah swasta bayarnya dibantu oleh pemerintah kita dulu. Kebetulan saya juga mantan kepala dinas pendidikan, jadi tahu rasanya wali murid kalau sekolah di swasta itu dibantu menggunakan anggarannya, sehingga nanti kalau diajukan setuju. BPBD nganggokan pelatihan guru, kok kayak ada gurunya tas setuju nih. Saya yakin antar guru, makanya ide tadi Pak untuk peningkatan profesional guru Pak Darno, jangan Pak Darno permohonan diberi keserah, nanti toh dibahas di anggaran. Anggaran itu salah satunya ya saya dulu sekda sebagai ketua anggaran, jadi tahu anggaran di UPD, ono UPD sing nawakal, ono sing duit ya ruahe wong mantan sekda gitu ya. Makanya gak iso biji sekda. Tapi insya Allah untuk penting kan kita semuanya, utamanya kita kan guru, mesti kami dulukan dan saya utamakan. Saya kira itu Ibu dan Bapak, karena saya hari ini ditunggu bagian anggaran, karena untuk membahas perubahan anggaran 2025 nanti dilakukan, baru menyusun anggaran 2025. Kemarin sudah kita kumpulkan masing-masing UPD, Komisi E, anggaran yang diperlukan itu berapa sih? Ternyata banyak, gitu ya. Belum nanti kita bahas anggaran murni, nah itu bidang saya. Tugasnya Dewan itu fungsi anggaran, budgeting, kemudian fungsi kontrol, ngawasi kebijakan yang dilakukan oleh masing-masing UPD sesuai dengan komisinya. Kemudian pembuatan peraturan daerah yang dijadikan pedoman oleh UPD dalam rangka meningkatkan kegiatan yang berkait dengan masyarakat. Saya kira itu Ibu dan Bapak. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Ya, ini ada ya. Karena saya jam 10 harus rapat banggar, makanya tadi Pak Jonathan itu anak buah saya, Pak. Ojo spesial Pak Jonathan, aku juga duwe gawean dengan DPR. Dia enak jadi Widya Selara, gaweannya mulang. Nah kalau saya ini gayanya nyusun melayani masyarakat sekitar. Jadi kalau terlambat, saya juga alhamdulillah saya karena mantan sekda, kalau terlambat itu malu. Sekda kok telatan. Jadi anggota dewan diundang jam 09.00, tepatnya jam 10. Sekda itu rasanya kok nggak pernah saya melakukan seperti itu. Saya kira itu ya. Oke, moga silakan nama dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, saya Muhammad Husaini dari Kabupaten Mojokerto, tepatnya di SMA Support. Terkait materi EPLS Pak, mohon maaf, mungkin itu bersurat supaya kita kan dari Mojokerto hanya 7 guru Pak, kabupaten kota. Kalau ada surat dari dinas provinsi, insya Allah itu akan menjadi acuan kami untuk menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan tentang materi yang di saat ini Pak, khususnya di materi BPBD ini. Jadi harapan saya itu ada surat resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi kepada dinas cabang dinas masing-masing supaya kami bisa menyampaikan langsung atau secara langsung itu kan biar materi MPLS yang di seluruh dinas pendidikan kabupaten kota itu menyeluruh. Itu aja pemerintahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira soal yang bagus dari Mojokerto Suko. Seyogianya nanti dari BPBD berkirim surat ke Dinas Pendidikan Provinsi. Nanti Dinas Pendidikan Provinsi membuat surat kepada Kepala Cabang Dinas Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Saya kira baru. Soalnya kalau enggak sampai ngadu ke kepala sekolah ya gak direken. Ngadu tok ya suwi. Nek ngene wakil kesewaan ya wakilnya ya wah iki materi ini gak ono gini-gini ini ketuaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu seperti ini mesti gitu. Mengakui dari kepala dinas harus ngalami. Makanya saya mohon Pak Dadang, nanti membuat konsep surat. Materi ini penting, materi ini
disampaikan oleh Komisi E, sebut nama saya, gitu aja kepala dinasnya mikir, Pak. Kepala sing kai materi Pak Rasio mantan sekda mikir, Pak. Artinya edaran secara resmi kepada cabang dinas pendidikan kabupaten kota agar materi ini disampaikan pada saat MPLS. Memang tadi saya katakan materi MPLS itu sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini nambah itu kalau nggak ada surat resmi juga teman-teman jangankan nambah lapor ya, lapor hasil ini kepada wakil kepala sekolah saja juga sulit juga. Saya memahami betul. Nanti dibanyakan Pak Dadang ya disampaikan Pak Danung, Pak Darno ya, surat agar pegangan teman-teman kuat. Hanya nanti kepala cabang dinas itu kan melakukan persiapan MPLS itu biasanya 1 hari sebelum tanggal 14 Juli itu rapat dulu. Nah, rapatnya kapan saya nggak ngerti juga karena waktunya ini kan sudah tanggal 10. Ya, edarane kayak konsep surat sedino. Nenggone dinas pendidikan ini yo antri warna surat. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dilakukan dan saya sangat setuju. Makanya nanti sebut Pak Dadang materi ini disampaikan oleh Komisi E, yaitu Bapak Rasio dalam rangka memberikan pemaparan tentang bencana alam. Saya kira itu Ibu dan Bapak, terima kasih, sukses selalu. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak sehat walafiat, rezekinya barokah, menjadi kepala sekolah semuanya. Syukur kalau bisa menjadi kepala dinas pendidikan semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Rasio. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, sudah menyempatkan waktunya, diucapkan terima kasih. Dari mana, Mbak? Masih menyempatkan menyapa Bapak itu luar biasa. Yang mau foto pakai kameranya sendiri ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama.